Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Tentunya masih bersama aku Khadijah. Dan hari ini aku juga akan membersamai teman-teman semua untuk mendengarkan cerita baru dari teman baru tentunya. Dan hari ini aku ditemani oleh Della. Halo Della. Hai. Halo, sehat Della? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih panjang nih Del, kita kenalan dulu. Pasti teman-teman nanya, hari ini ada Della, siapa sih Della? Nah, Oke. monggo Della. Boleh banget ya. Sebelumnya salam kenal semuanya. Aku Della Puja Firanti, boleh teman-teman panggil aku Della. Dari mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekarang semester 6. Dan mungkin saat ini diundang sebagai anggota Genbi Komisariat UINFAS Bengkulu. Nah, ini jadi Della ini aku undang sebagai perwakilan dari Genbi dari Komisariat ya bahasanya Ya, tadi, betul Komisariat banget. UINFAS Bengkulu. Karena sebenarnya Genbi itu luas ya di Bengkulu, ada Genbi Bengkulu. Dan yang si Della ini adalah perwakilan dari Genbi UINFAS Bengkulu. Gitu teman-teman. Artinya kita bakal ngobrol seputar dunia Genbi. Betul. Tadi udah kenalan sama Della. Sekarang kita coba gali dulu lebih jauh nih, sedikit informasi tentang Genbi. Karena aku taunya Genbi itu, kan aku nggak pernah yang cari tahu Iya, banget oke. kan. Di dunia kampus kan emang ada sering gitu kan, beasiswa Genbi gitu kan. Aku mikirnya Genbi itu generasi Bank Indonesia malah. Ya kebanyakan nembaknya gitu. Iya kan. Ternyata setelah aku profiling pas mau ngundang Della, itu tuh generasi baru Indonesia. Monggo dijelasin dulu sih Del, Genbi Oke. itu apa? Kayak teman-teman, untuk Genbi itu sendiri adalah wadah ya, wadah penerima mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi itu komunitasnya. Sedangkan beasiswanya sendiri namanya beasiswa Bank Indonesia, dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi Genbi itu komunitasnya, wadah pengembangan diri dari mahasiswa penerima Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, I see. Berarti teman-teman yang tergabung di Genbi itu otomatis penerima beasiswa di Bank Indonesia. Jadi yang benar generasi baru Indonesia. Indonesia. Dan itu dari awal namanya generasi baru Indonesia. Iya, betul banget. Oh, aku pikir malah ini ganti nama apa gimana? Karena aku taunya dulu generasi Bank Indonesia. Ternyata salah aku selama ini teman-teman. Kurang tepat aja, Mbak. Iya, kurang tepat aja ya, generasi baru Indonesia. Oke, itu tadi kita kenalan sedikit dengan Della dan Genbi. Nah, mungkin teman-teman dari beasiswa Genbi ini harus nonton nih. Oh iya, Della posisinya di Genbi UINFAS itu Oke. sebagai apa? Kebetulan Della udah 2 kali penerimaan, dan di tahun pertama itu diamanahkan sebagai sekretaris komisariat, dan untuk tahun kedua itu di anggota divisi pendidikan dan kebudayaan. Oh, jadi setiap tahun itu pengurusnya ganti-ganti Ya gitu betul, di rolling biar dapat kesempatan yang sama gitu kan ya, sesuai dengan kualitasnya. Ah, iya. Dan untuk program beasiswanya juga per tahun atau kalau udah lulus sekali misal di semester awal itu sampai akhir dikasih beasiswa terus atau enggak? Oke, tentu tidak. Oh, Jadi enggak. kesempatannya hanya 1 tahun atau 2 kali pencairan. Jadi 2 semester per tahun ya. Ya, per semester cairnya hanya 1 tahun. Dan untuk yang bisa lanjut di tahun berikutnya itu Seleksi berarti lagi? punya privilege tersendiri. Oh, punya privilege atau dia ikut seleksi lagi? Seleksinya langsung dari komisariatnya masing-masing. Jadi diseleksi per komisariat untuk tahun berikutnya gitu. Jadi bagi yang punya privilege, seperti maksudnya dia punya keaktifan lebih daripada yang lain gitu kan ya. Terus poinnya lebih banyak, kemudian lebih aktif, lebih banyak kontribusi, dia bisa ditarik lagi untuk menjadi pengurus selanjutnya begitu, Mbak. Juga beasiswanya ya. Tadi Della bilang kalau poinnya juga lebih banyak. Itu poinnya maksudnya gimana tuh Del? Oke, ini yang membedakan beasiswa Genbi dengan beasiswa lainnya, Mbak. Dia menggunakan sistem perpoinan, jadi fair gitu untuk penilaiannya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ikut kontribusi setiap kegiatan itu bakal dicatat per poinnya, dan poinnya beda-beda. Misal untuk kegiatan komisariat dia poinnya hanya 2. Kemudian untuk kegiatan yang di level wilayah poinnya beda lagi. Dan untuk yang
di Bank Indonesia itu sendiri itu juga beda lagi, lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya Dela nih hanya ikut kegiatan yang di komisariat aja, terus kegiatan wilayah dan Bank Indonesia Nggak tidak ikut, jadi nggak dapat poin dong gitu kan ya. Dan itu nanti diakumulasikan di akhir itu ditotalin, barulah kelihatan kan mana yang aktif, mana yang sering ikut kegiatan, mana yang enggak. Coba. Oke, berarti udah ketahuan ya Dela ini aktif karena dia udah 2 tahun ini kan. Ini pas waktu itu nyoba pertama kali di semester berapa itu, Del? Oke, ini sebenarnya fun fact juga sih. Apa? Alhamdulillahnya keterima waktu semester 3. Yang sebenarnya itu sebelum-sebelumnya hanya diterima semester 5, Mbak. Jadi termuda gitu. Hoki-hoki gitu ya. Hoki-hoki gitu ya. Banget gitu. Karena sebelum tahun Dela itu bukanya semester 5. Ya, kalau setahu Dela ya. Terus ketika Dela memang sedang membutuhkan yang namanya beasiswa, coba-coba cari tahu, cari info, ternyata Bank Indonesia buka untuk semester 3. Wah, rezeki ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Del. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa sampai semester akhir. Amin. Tapi ada nggak yang dari semester 3 sampai 8? Enggak sih, Mbak. Karena baru juga ya yang semester 3 ini kan. Kalau dari semester 5 ke sampai semester 8 udah banyak juga. Ya bisa. Tergantung ngambilnya kan dari semester berapa. Dan untuk tahun ini buka lagi penerimaan. Jadi kami udah selesai sih sebenarnya masa kepengurusannya dan buka lagi penerimaan mahasiswa baru lagi gitu. Kepengurusan baru. Kepengurusan baru itu di bulan udah buka, sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya, betul. Wow. Jadi teman-teman stay tune ya untuk yang mau gabung. Nah, nanti kita spill di akhir kali ya persyaratannya ya. Oke, Dela, itu tadi ya seputar Genbi. Dan ternyata itu yang membedakan Genbi dari beasiswa-beasiswa lain gitu. Next. Next question adalah visi misi dari Genbi itu seperti apa sih, Del? Oke, sebenarnya kalau visi misi secara umum ya Mbak ya, nggak tergantung dari setiap ketua kan biasanya beda-beda ya untuk pengurusan ya visi misinya. Tapi untuk secara keseluruhan, mungkin dia bisa menyimpulkan untuk visi tersendiri, dia Genbi ini jembatan antara Bank Indonesia dengan masyarakat gitu. Jadi kami perantara untuk dari Bank Indonesia itu tadi memberikan literasi tentang keuangan gitu kan, semacam edukasi ya edukasi terkait produk-produk Bank Indonesia, CBP rupiah gitu ya, cinta, bangga dan paham rupiah, begitu ya. Itu gimana CBP tadi? Cinta, bangga dan paham rupiah. Oke, cinta, bangga dan paham rupiah. Ya, itu kan produk-produknya Bank Indonesia ya. Dan kami selaku Genbi sebagai perantara, jembatan mengedukasi ke masyarakat langsung, begitu Mbak. Itu visinya. Dan kemudian kalau misinya ya kami melalui program-program dari komisariat itu sendiri gitu, seperti program pengabdian, edukasi ke mahasiswa langsung begitu ya, dan program-program lainnya. Oke, jadi programnya ada apa aja itu, Del? Itu sebenarnya tergantung step kepengurusan ya, tapi secara umum nggak jauh-jauh dari pengabdian masyarakat tentunya. Kemudian nggak jauh-jauh dari bikin apa ya, seperti podcast juga kami buat. Jadi tidak hanya melalui langsung turun ke lapangan, tapi juga melalui media sosial gitu ya, menggunakan platform-platform digital gitu ya. Kami juga menggunakan seperti itu supaya edukasinya lebih luas lagi. Gitu. Kalau misalkan didetailin nih kegiatannya, programnya di masyarakat, itu apa aja? Di tahun 2026 ini deh yang udah dilakuin. Kalau misalnya diceritain semua kayaknya nggak selesai podcast kita ya. Iya sih, soalnya aku lihat di Instagramnya Genbi Uinvas, wih banyak banget nih kegiatannya nih. Iya betul banget Mbak, dan tentunya seru-seru banget. Untuk mungkin Dela spill yang paling serunya lagi paling ya. Salah satu yang paling seru programnya. Tentu Dela lebih menyukai yang program pengabdian masyarakat gitu. Karena satu, kami bisa lebih dekat dengan masyarakat gitu kan ya. Terus dua, ilmu yang kami salurkan itu langsung kena ke masyarakat gitu. Jadi setiap tahun itu ada program tahunan rutin gitu ya. Kami mengabdi ke desa-desa yang mungkin bisa dibilang terpencil atau kurang akses informasi gitu ya, edukasi dan literasi. Jadi kami setiap tahunnya, seperti kalau tahun kemarin itu kami di desa, aduh lupa lagi namanya ini, di Kepahyang. Oh, di Kepahyang. Terus yang satu lagi itu di Bengkulu Utara. Jadi di kabupaten-kabupaten begitulah. Jadi kami pengabdiannya. Untuk isi programnya sendiri itu kami melaksanakan selama 3 hari. Nah, programnya di setiap harinya seperti menggelar sosialisasi gitu ya, mengundang langsung tim cinta, bangga dan paham rupiah dari Bank Indonesia begitu. Kemudian
langsung mengarah kepada, misal kalau di desa-desa itu kami mengundang anak-anak SD, SMP begitu, dan masyarakat langsung untuk mengikuti sosialisasi itu sendiri. Sosialisasinya nggak jauh-jauh sih dari literasi keuangan begitu ya, cara merawat rupiah dengan baik dan benar begitu. Kemudian kalau di hari kedua dan hari ketiganya seperti kami menggelar bazar begitu ya. Jadi kami memberikan juga kesempatan untuk masyarakat yang punya UMKM itu mereka bisa berkembang dengan cara mengadakan bazar tadi. Jadi misalnya nih di UMKM yang ada di desa terpencil itu ada UMKM yang dia tuh punya khas gitu di daerahnya. Itu bisa kami bantu untuk naik ke UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi sebagai perantara ya jatuhnya. Misal mereka yang punya kesempatan untuk UMKM-nya lebih luas itu bisa melalui kami gitu. Yang sebelumnya mereka tidak terlihat, nah kami up. Nah begitu. Mungkin dari sana perannya Genbi itu Berasa nyata ya, banget berasa. ya. Kemudian untuk program lainnya, untuk kaminya sendiri itu lebih ke kekeluargaan sih. Kekeluargaannya dapat banget karena kan kami tinggal serumah gitu kan ya. Oh, di sana pas selama 3 hari itu Iya ya? betul banget. Jadi kami nyewa satu rumah gitu ya, atau sekre atau apalah yang bisa ditempati kami di desa tersebut. Ya makan bareng-bareng gitu kan ya, sesuai kepanitiaan ya. Misalnya ada panitia konsumsi yang masaknya gitu, panitia acara menyiapkan acaranya gitu. Kadang-kadang berantem ada gitu, terus malamnya happy-happy lagi gitu. Dan itu tuh benar-benar berasa banget kekeluargaannya. Pokoknya seru banget deh. Itu program yang menurut Della sangat-sangat Berkesan ya? berkesan dan selalu dirindukan setiap tahunnya. Masya Allah. Tapi pas waktu proses sebelum memutuskan desa yang kayak Kepahyang dan Bengkulu Utara, itu berarti teman-teman udah riset dulu kan, survei dulu kan? Betul, survei dulu. Kadang kami punya 3 pilihan. Misal di Bengkulu Utara itu ada 3 desa. Nah, mana desa-desa yang menurut kami benar-benar membutuhkan pertama tentang edukasi, sosialisasi, dan akses keluar gitu. Itu biasanya teman-teman lebih memilih yang kurang edukasi misal, tapi aksesnya ini susah, atau lebih memilih di desa yang memang kurang edukasi tapi aksesnya lebih mudah. Nah, yang mana nih? Apakah akses jalan ini sangat menjadi penentu nih? Kalau misalnya namanya kita mahasiswa-mahasiswa yang memang niatnya buat menemukan atau menyalurkan namanya tadi informasi manfaat itu, tentunya namanya tantangan, akses jalan, akses transportasi tidak jadi tantangan dong ya berarti. Mau dia jalannya sekejap lama terabas aja gitu. Bakal diakal-akalin gitu. Tentu pertimbangannya satu, lebih ke mana yang paling membutuhkan aja sih Mbak. Oh, mana yang lebih membutuhkan Untuk gitu. akses transportasi pasti kami usahakan gitu. Oke, keren Adel. Kita ngomongin tentang kontribusi nih tadi di masyarakat kan. Nah, sekarang kita ngomongin lagi kontribusinya di dunia anak muda. Oke. Jadi gimana kalau tadi kan Della dan teman-teman Genbi Univas gitu kan, edukasi sampai ke masyarakat pelosok gitu kan. Tapi kalau khusus untuk anak-anak muda yang kayak seumuran kita, itu gimana itu pendekatannya? Oke, kalau anak-anak muda seumuran kita biasanya lebih dekatnya ke mahasiswa ya, gitu, ke mahasiswa langsung. Kemarin terkhusus di kepengurusan Della itu kami ada ngadain namanya kuis Bank Indonesia. Itu kami langsung cari targetnya ke mahasiswa, random gitu kan Mbak ya. Jadi bagaimana caranya kami tuh mengenalkan kris kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sebelumnya tuh nggak ngerti namanya baca kris yang benar gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin kiris atau kiuris gitu kan ya. Dan itu kan memang tugas kami ya Mbak ya. Tugas kami mengenalkan kris itu sendiri dan bagaimana mahasiswa anak muda ini yang biasanya paling banyak pengguna kris itu tahu sebenarnya kris itu sendiri apa, cara bacanya, kemudian kapan dicetuskannya gitu kan ya, siapa yang membuat kris itu sendiri, itu mereka sebenarnya harus tahu gitu kan ya Mbak, bukan hanya sekedar menggunakan. Berarti maksudnya pendekatan ini mungkin seperti itu, lebih ke mahasiswa. Jadi melalui program-program seperti tadi kuis-kuis itu. Berarti sering main kuis ya sesama mahasiswa Univas. Oke, iya benar banget. Iya, berarti itu langsung todong-todong gitu aja. Ya, random Allahu Akbar.
Mohon maaf ya teman-teman, soalnya kita tag podcastnya lagi hujan. Iya benar banget, jadi agak refleks tadi. Iya. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, gimana tadi Del? Ya, jadi mahasiswa random itu ya kami cegat gitu kan ya, mbak gitu. Boleh dong, ini kami dari GNB ada bikin kuis gitu. Kalau misalnya Bisa jawab, jawabannya benar, nanti ada hadiah menarik untuk mbak yang manis gitu. Asik. Biasanya hadiahnya apa? Coklatos, kan manis. Coklatos. Oh iya benar-benar. Di mana biasanya? Di sekitar masjid Al-Faruq gitu, terus sekitar fakultas, kantin gitu kan, banyak mahasiswa lagi nongkrong gitu kan ya, tiba-tiba datang aja gitu. Oke, berarti kita boleh nongkrong ke sana, siapa tahu ditodongin biar dapat coklat. Oke, kita lanjut lagi nih. Masya Allah, ini petirnya. Subhanallah. Lanjut lagi nih. Kita ngomongin tentang anak muda dan keuangan ya. Banyak yang sudah bekerja ataupun belum bekerja kayak mahasiswa gitu kan, ataupun fresh graduate gitu kan. Sudah punya penghasilan maupun punya penghasilannya dari orang tua gitu kan, dikasih uang jajan. Tapi banyak dari kita tuh kayak ngerasa kalau istilahnya orang yang udah bekerja tuh gaji itu numpang lewat aja gitu. Jadi manajemen keuangannya tuh belum baik lah katakanlah gitu. Itu kelirunya gimana? Apakah gaya hidup? Apa yang harus diperbaiki nih? Mungkin ini Dela ngomongnya dari sudut pandang mahasiswa penerima beasiswa kali ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk Dela sendiri memang belum bekerja, tapi untuk pemasukan dari beasiswa itu sendiri gitu kan, Iya. itu bisa jadi salah satu studi kasus gitu kan ya. Bagaimana mungkin mahasiswa mahasiswa yang penerima beasiswa itu mengelola beasiswa itu sendiri gitu kan ya. Kalau menurut Dela sendiri, cara mengatur keuangan supaya nggak lewat aja gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang juga mahasiswa yang menerima beasiswa ini udah dapat beasiswa tapi tiba-tiba kemana ya uangnya gitu kan ya. Udah habis. Tiba-tiba udah habis aja. Ini kemarin beli apa aja gitu kan ya. Itu biasanya tidak dicatat gitu Mbak, pengeluarannya gitu, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, terus larinya kemana aja gitu kan ya. Jadi mungkin tipsnya buat anak muda yang belum dalam mengatur keuangan, mulai dari sekarang dicatat gitu. Pemasukannya, pengeluarannya, terus larinya kemana aja gitu kan ya. Sekecil nota-nota kita belanja di kafe, di coffee shop gitu, Indomaret, itu disimpan dicatat kalau Dela sendiri gitu kan ya. Makanya di dompet Dela tuh tebel sama struk belanja. Bukan gitu. Uang tapi struk ya. Iya, struk belanja itu tebel di sana. Jadi pencatatan itu penting bukan karena kita pelit gitu sama diri sendiri gitu ya, tapi biar kita tahu lari uangnya tuh kemana. Dan menurut Dela penggolongan kategori keinginan dan kebutuhan gitu. Kadang anak muda tuh sekarang susah bedain mana sih keinginan, mana kebutuhan gitu kan ya. Kadang mereka mikir beli fashion terbaru, beli make up yang masih biasanya sebenarnya masih ada gitu kan Mbak, tapi pengen beli lagi gitu kan. Itu mereka pikir itu kebutuhan gitu, padahal sebenarnya itu keinginan gitu kan ya Mbak ya. Jadi itu juga penting sih untuk anak muda terutama ya, apalagi perempuan. Mungkin Dela bicara dari sudut pandang perempuan gitu kan ya. Perempuan memang sulit sekali menghindari namanya diskon-diskon, promo-promo gitu ya Mbak ya. Tanggal kembar. Iya, tanggal kembar 11 gitu kan. Itu sulit banget sebenarnya. Dan itu juga tantangan sih sebenarnya untuk anak muda. Nah, di sanalah cara kita mengatur keuangan itu sendiri untuk menahan namanya keinginan gitu kan ya, dan mengutamakan namanya kebutuhan. Jadi kita bisa mengkategorikan mana kebutuhan penting, mendesak, kemudian yang kedua penting, tidak mendesak, dan yang ketiga tidak penting dan tidak mendesak. Nah, tiga itu tips dari Dela. Jadi tiga itu kita catat, kita kategorikan mana sih kebutuhan yang memang dia tuh penting dan mendesak. Artinya memang kita butuhkan saat ini, dan itu kalau tidak kita beli mungkin entah itu kita bisa tidak hidup misal gitu kan ya, atau pekerjaan kita bisa terhambat gitu. Nah, itu berarti artinya kebutuhan. Iya, itu artinya kebutuhan. Misal saat ini Dela butuh laptop gitu kan ya. Itu kebutuhan. Karena kenapa? Karena nanti Dela mau menyusun KTI, menyusun tugas akhir, itu kebutuhan kan. Dan memang dibutuhkan saat ini juga, artinya mendesak. Nah, itu berarti artinya kebutuhan. Di luar dari itu berarti jangan dulu dibeli. Nah, itu. Kemudian penting yang kedua, dan mendesak. Ya, kemudian yang kedua itu penting tapi tidak mendesak. Artinya itu barang yang perlu kita beli juga, tapi tidak untuk saat ini kita belinya. Masih bisa mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan atau bahkan tahun depan gitu. Jadi uangnya itu masih kita bisa saving dulu, atau teman-teman yang suka investasi diinvestasikan dulu gitu. Atau teman-teman yang tahu tadi kebutuhan penting dan mendesaknya uangnya masih kurang, tambahkan dulu ke sana gitu. Jadi yang penting tapi tidak mendesak itu nggak apa-apa, kita kesampingkan dulu. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu banget diperhatikan, namanya kebutuhan tidak penting tapi tidak penting dan tidak mendesak.
tidak penting dan tidak mendesak ini misalnya lebih keinginan sih semuanya. Iya. Misal kita pengen apa ya, tas baru gitu, tas baru yang lucu gitu kan, yang warna pink, ada gantungannya gitu. Itu cuman karena kita pengen aja gitu, lihat di Instagram lewat, wah lagi promo cantik banget, padahal tas kita masih bagus gitu kan ya. Itu tidak terlalu penting karena kita tidak terlalu butuh tas itu, tas kita masih baru, dan tidak terlalu mendesak juga gitu kan, karena kita tidak butuhkan saat ini. Ada satu lagi yang terlewat sih tadi Mbak, tidak Apa? penting tapi dia mendesak. Apa itu? Kadang-kadang tidak harus berupa barang sih Mbak. Kadang-kadang itu ajakan teman, itu juga termasuk salah satu kebutuhan. Bukan kebutuhan, lebih keinginan kalau kata Dela. Kebutuhan itu yang dua kategori di awal tadi. Yang dua kategori di belakang yang terakhir ini itu lebih ke keinginan. Tidak penting tapi dia mendesak. Misal pada saat itu kita sedang butuh uang untuk bayar UKT misalnya. Tapi di sisi lain ada teman kita punya ngajak kita buat daki, misal daki gunung, kita butuh beli ransel baru, kita butuh beli sepatu gitu kan, yang sepatu daki gitu, kita butuh dana untuk naik ke gunung itu artinya kebutuhan, keinginan tidak penting sebenarnya, tidak terlalu penting karena dia lebih mengedepankan healing lah, kemudian keinginan ya keinginan jatuhnya. kan jatuhnya konteksnya itu, dan mendesak kenapa? Karena teman kita yang ngajak gitu kan. Misal teman dekat, ayo dong Del kita daki, aku lagi pengen banget nih naik misal Bukit Kaba gitu kan, pengen banget, terus tuh kita juga udah lama nih nggak healing gitu kan ya. Padahal di saat itu dia lagi butuh uangnya untuk bayar UKT tadi. misal gitu kan, dan waktunya masih bisa dia gunakan untuk mengatur program kerja di Genbi itu sendiri misalkan, atau ke kuliah gitu. Nah itu salah satu keinginan yang tidak penting tapi dia mendesak. Nah jadi teman-teman jangan sampai keliru nih, yang dua terakhir ini tuh penting banget, apalagi anak muda perlu banget memperhatikan yang dua ini tadi. Tidak penting mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Itu salah satu bentuk cara pengelolaan keuangan menurut Dela ya. Jadi itu tips dari Dela, cara mengatur keuangan anak muda supaya tidak blunder tadi ya. Iya, supaya tidak gajinya numpang lewat aja. Ya betul. Jadi ditempatin betul-betul. Setiap nerima uang langsung ditempatin. Penting dan mendesak. Tidak penting tapi mendesak gitu kan. Diplotin ada 4 tadi ya. Iya ada 4. Ada ditulis. Kalau misalnya teman-teman punya papan yang papan apa gitu kan, tempel buletin ya, yang di kamar itu teman-teman buat ditaruh di kamar. Jadi setiap bangun tuh teman-teman tahu misalkan kebutuhan kita untuk saat ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini gitu. Jadi nggak harus kita biasanya bikin schedule kan. Nah schedule hari-hari itu kan penting kan ya Mbak ya. Misal besok kita mau ngapain itu kita bikin gitu kan. Terus kita tempel misal di meja belajar atau di papan buletin kita di kamar. Sebenarnya keuangan juga butuh juga dibikin kayak gitu. Jadi jangan disepelekan, jangan dikesampingkan perihal keuangan ini. Karena kalau nggak ada kalau keuangannya buruk, manajemen keuangan buruk, mungkin manajemen waktu kita juga bisa diuruk juga gitu kan ya. Itu sih. Oke. Ih, ini daging banget sih. Ini seru banget. Jadi dari Dela tadi aku dapat pelajaran ya. Pertama kita tuh harus mencatat semua pengeluaran kita. Betul. Terus simpan semua struk-struk belanja gitu kan. Bukan berarti kita perhitungan, Iya, tapi betul ini banget. untuk mengukur kita nih habis berapa nih bulan ini, untuk jadi catatan kita sendiri. Terus yang kedua, bedakan yang mana keinginan dan kebutuhan. Betul. Dengan cara tadi dipisahkan dari 4 poin itu tadi gitu. Supaya gaji kita atau uang jajan kita itu tidak terbuang sia-sia ya teman-teman ya. Nah Del, tapi dari sisi teori udah tahu nih caranya gimana supaya uang kita lebih teratur. Tapi banyak juga dari kita, dari anak muda itu di prakteknya ini nih struggle banget ya. struggle banget ini nih. Udah tahu aku harus catat keuanganku, aku harus simpan semua struk aku harus bedain yang mana prioritas, yang mana cuman keinginan. Tapi kenyataannya ngopi yuk, ayo. Terus, ini ada diskon loh, ayo gas. Tanggal kembar Iya, check bener out banget. gitu. Suka kebablasan kita di prakteknya. Itu apakah kita yang kita belum kuat dengan prinsip kita sendiri, belum kuat dengan apa yang kita pahami, atau dari manakah itu distraksi itu muncul? Kalau menurut Dela sendiri lingkungan sih gitu, sangat-sangat berpengaruh. Lingkungan tuh sangat-sangat berpengaruh. Misal kita bukan berteman aja sih. Misal kita berada di lingkungan yang orang-orangnya boros gitu. Boros itu dalam artian seperti ini. Dia mau memenuhi keinginannya pada hari itu juga gitu kan. Dan semua yang dia mau harus diturutin hari itu gitu kan ya. Otomatis kita bisanya ikut gak sih gitu kan. Misal dia butuh ngopi hari itu, ya ngopi. Padahal sebenarnya keuangan sedang menipis gitu kan ya. Kita yang sebagai temennya mau gak mau tetap pasti ikut juga gitu kan.
Tapi coba kalau misalnya kita berada di lingkungan orang-orang yang hemat, kemudian dia tahu apa kebutuhan, keinginan, dan tahu cara pengelolaan keuangan, otomatis kita bakal ngikut nggak sih gitu kan ya. Misal Dela tuh punya beberapa temen yang Dela tahu banget apa ya sifatnya, kemudian tahu banget watak masing-masing gitu kan. Jadi Dela tahu kapan Dela bisa memposisikan Dela berteman ketika keuangan Dela sedang menipis gitu kan. Dela pergi sama siapa, ketika memang Dela pengen self reward gitu bahasanya kan, Dela berteman dengan siapa gitu. Jadi kalau ditanya distraksinya dari mana, dari lingkungan itu sendiri sih sebenarnya gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita lagi sendiri aja kita bisa nahan itu semua. Kalau sendiri nahan itu sebenarnya dari apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita dengar, dan apa yang kita Dari rasakan luar gitu. ya, Dari luar berarti. distraksi itu sebenarnya. Kalau dari dalam, sedangkan niat itu sendiri kan dari dalam ya. Kita niatnya pengen planning keuangan gitu kan. Distraksinya otomatis dari luar kan. Apa yang kita lihat di Instagram Iya. gitu kan, apa yang kita lihat dari Shopee, TikTok, diskon, matikan notifikasimu tentang Shopee itu kan. Kalau misalnya kamu lagi memang manajemen keuangan kamu sedang buruk gitu kan Menipis ya. matikan notifikasi Iya. Shopee itu, kemudian kurangi mungkin scroll tentang TikTok Shop gitu kan mungkin. Kemudian apa distraksi di luar lagi selain sosial media, mungkin teman-teman itu tadi kali ya, teman-teman yang ngajak nongkrong yuk, jajan yuk gitu kan ya, beli ini yuk, beli ini itu yuk. Batasi itu bukan dalam artian kita memutus pertemanan ya, Iya. tapi mungkin kita bisa bilang maaf gitu, untuk saat ini aku belum bisa gitu, ada hal yang lebih urgent untuk aku dahulukan misal. Teman-teman Asik. ngajak ngopi nih, Del ngopi yuk. Nggak ada Mungkin lain duit. kali gitu, mungkin lain kali gitu. Tapi kalau misalnya sama temen yang dekat mungkin boleh ya Iya, kayak gitu. Pan Oh gue. maaf ya, ini lagi ada duit deh, lagi Iya. kering dan dompet nih, mungkin bisa ngerti Mungkin gitu bisa kan ya. ya. Untuk teman-teman yang mungkin kayak circle gitu kan, kita anak muda pasti tidak lepas nama circle ya Mbak ya. Iya. Circle itu kan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita mau lingkungan kita sehat gitu, itu mulai dari diri kita sendiri juga gitu. Jangan terbawa arus. Kalau bisa kita yang membawa arus itu jadi lebih baik. Gimana sih ngomongnya gitu deh. Kita yang mewarnainya ya, tidak Gitu. terwarnai. Jadi distraksi itu dari luar teman-teman. Kalau memang niatnya udah bagus, ya kita bagaimana cara kita menghandle, mengontrol distraksi dari luar itu sendiri gitu. Oke, sip. Menarik banget nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, ada nggak pesan untuk kita yang anak muda dalam mengelola keuangan? Oke, pesan ya. Selain yang tadi tips-tips tadi, ada nggak pesan khusus nih? Kalau pesan gimana ya bahasanya? Takutnya bukan menggurui ya teman-teman. Reminder, gitu. Ya, reminder ya. reminder. Sebenarnya apa yang Dila sampaikan itu untuk Dila sendiri juga, bukan untuk menggurui teman-teman, bukan. Reminder diri Dila sendiri juga. Justru saat ini juga Dela masih struggle juga dalam mengatur keuangan. Maka dari itu apa yang Dela sampaikan itu nasihat untuk Dela sendiri juga. Nah teman-teman, mulai hari ini gitu kan kita perlu memikirkan namanya manajemen keuangan. Karena kenapa? Keuangannya itu kita boleh bilang rezeki itu ada terus ya kan. Ada nggak sih pernah nggak sih Ya, kita rezeki ketemu itu dari teman, Allah. Iya bilang kayak biarlah hari kok besok itu cari lagi duit tuh ada lagi Iya, gitu kan. iya, Atau bener. Sering. rezeki itu jangan pelit-pelit. Rezeki itu pasti ada lagi besok tuh kan. Atau ada teman-teman bisa sering lihat di Instagram tuh quotes nggak apa-apa boros karena Allah bersama Gen Z. Gitu kan. Sering banget. ada ya lewat Allah ya. bersama Gen Z. Jadi jangan boros-boros. No teman-teman ya. Karena rezeki juga kalau nggak dicari nggak datang ya teman-teman. Terus betul, kalau ada ruang misalnya ikhtiar di sana. kalau kita nggak kelola dengan baik, Allah juga nggak mau mungkin ya kasih rezeki ke orang yang salah gitu kan ya bahasanya. Kayak untuk kita yang meremehkan rezeki dari Allah itu sendiri kan, kalau misalnya kita tidak mengelola dengan baik, berarti kita tidak tidak amanah itu kan dengan rezeki yang Allah kasih gitu. Kalau kita konteksnya seperti itu. Takutnya nanti jatuhnya tidak mensyukuri. Betul, kita menganggap remeh gitu kan dengan rezeki itu sendiri. Jadi bukan pelit teman-teman, bukan membatasi sih, lebih tepatnya Mengatur ya. Kita mengatur keinginan dan kebutuhan itu bukan berarti kita membatasi keinginan kita. Ada memang saatnya kita self reward. Dia juga sering sih self reward gitu kan. Ketika dia lagi capek, nggak apa-apa teman-teman. Tapi itu tadi kita harus tahu namanya mana kebutuhan dan keinginan. Itu aja sih. Oke, mantep banget Del. Oke nih, kita balik lagi ke Gen B-nya nih. Oke, boleh. Sedikit cerita nih, kalau dari yang Dela rasain dulu sebelum join di Gen B, berarti sekitar semester 1 dan semester 3. Ekspektasi Dela join di Gen B itu seperti apa? Dan ternyata realitanya gimana?
bener-bener kalau ekspektasi tuh tinggi banget sih dulu. Waktu kita masih semester 1 sampai semester 3 kan kita belum ada apa-apa ya. Masih bocah ingusan bahasa gitu kan. Baru login di kampus gitu kan. Gimana lah, sedangkan saingan kita nih dari semester 3, 5, 6 itu bisa join semua kan. 7 pun kalau nggak salah dia masih bisa gitu. Jadi saingannya banyak banget dulu tuh, ratusan dari satu kampus ya Mbak ya. Dan agak minder juga gitu kan. Aduh, keterima nggak ya? Dan nanti kalau misalnya gabung di sana gimana gitu kan, mana peraturannya banyak banget gitu kan, perpoinan gitu, kalau nggak aktif gimana, kalau dicabut gimana gitu kan ya, pasti itu. Terus nanti lebih khawatir itu lebih di saat tahap seleksi gitu. Waduh, wawancara ini gimana gitu kan ya. Nanti motivation letterin nanti keterima nggak ya, esainya masuk nggak ya gitu. Itu sebenarnya tuh ketakutannya di sana. Overthinking ya berarti. Overthinking sudah pasti, semua teman-temannya sedang mendaftar pasti seperti itu. Tapi teman-teman perlu yakin aja sih, kalau misalnya teman-teman percaya diri, insya Allah gitu kan ya, nanti berjalan dengan sesuai apa yang kita pikirkan. Karena apa ya, pernah mungkin ya dengar Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangkanya baik, otomatis nanti Allah kabulkan insya Allah gitu. Setelah gabung, wow, luar biasa, lebih susah lagi. Jadi takut teman-teman yang belum join. Seru banget guys, teman-teman, seru banget. Seru-serunya tuh kayak, mungkin teman-teman tahu juga kan, selain beasiswa dari Genbi ada beasiswa lain gitu kan ya. Mereka mikirnya di beasiswa itu kita sangat terbatas gitu kan, sangat apa ya bahasanya, terlalu banyak peraturan begitu kan ya. Gitu ya. Kaku gitu. Tapi ternyata enggak. Kita punya banyak sekali peluang ketika kita gabung Genbi itu Mbak. Terutama akses kita relasi ke Bank Indonesia. Buktinya mungkin kalau dia nggak gabung di Genbi, mungkin dia nggak tahu tuh gubernur Bank Indonesia gitu, nggak bisa ketemu sama siapa sih kepala Bank Indonesia gitu, nggak bisa masuk ke Bank Indonesia. Mungkin masuk ke ruang rapat ya teman-teman. Kalau masuk ke Bank Indonesia-nya mungkin bisa ya. Tapi mungkin tidak pernah terbayangkan bisa join, duduk bareng sama orang-orang penting gitu kan ya. Wow, itu luar biasa sekali sih, pengalaman banget. Eksklusif kan ya. Eksklusif. Dan hanya kita yang berlebarkan Genbi aja tuh bisa masuk ke sana gitu kan ya. Terus juga programnya, selain dari komunitas yang di komisariat, kan punya program dari wilayah dan dari Bank Indonesia. Nah itu kan yang hanya bisa mengikuti dari orang-orang yang aja kan. Itu programnya nggak main-main. Setiap ada program dari Bank Indonesia, itu mereka selalu ngasih reward atau apa bahasa souvenir ya. Souvenirnya nggak main-main teman-teman. Apa aja tuh? Alat gym ya, keren banget gak sih? Alat gym? Alat gym itu yang nilainya mungkin lebih dari 5 juta gitu kan ya. Tapi itu bukan souvenir ring, tapi lebih ke door prize door gitu prize ya, door prize. Itu nggak main-main. Pokoknya Bank Indonesia kalau ngasih door prize setiap program itu jor-joran ya? Jor-joran banget. Souvenir juga itu sebenarnya kan semua dapat ya. Jadi kita datang tuh tangan kosong, pulangnya bawa banyak banget tentengan gitu. Jadi orang tua juga kadang tuh seneng gitu kalau kita wah, ini anakku ikut kegiatan kok apa gacor banget ya. Pulang-pulang banyak banget tentengannya. Ada yang bawa open, ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa kulkas, enggak ya. Berat. Enggak dong. Iya. Gitu sih. Jadi waktu masuk ke Genbi ini benar-benar privilege-nya, relasinya, manfaatnya, programnya keren-keren banget. Jadi jangan nggak bakal nyesel sih gabung di Genbi itu sendiri. Kerasa banget ya perkembangan banget. dirinya ya. Perkembangan diri. Kalau perkembangan diri itu lebih ke skill public speaking kita, kemudian leadership kita, kepemimpinan itu juga diasah di sana. Karena setiap program kan kita diberikan kesempatan untuk menjadi panitia gitu. Itu selalu didorong gitu kan ya. Ayo dong, misal jadi panitia, ketua panitia, jadi itu sangat-sangat bisa melatih kita di sana. Tadi di awal kita sempat ini ya spill dikit kalau Genbi lagi oprek ya. Iya, benar banget. Nah, itu persyaratannya apa aja, Del? Kasih tahu, Del. Oke, kalau persyaratannya teman-teman lengkapnya itu bisa langsung cek di Instagramnya khusus yang di Bengkulu, Genbi wilayah Bengkulu, dan Bank Indonesia itu sendiri. Dan juga jangan lupa cek di Instagram universitas masing-masing gitu. Karena kita seleksi dari universitas dulu Mbak, baru naik ke Bank Indonesia. Jadi kita dihandle dari administrasi itu dihandle sama kampus masing-masing dulu. Jadi teman-teman untuk syaratnya itu lihat di Instagramnya kampus masing-masing. Dan juga boleh cek juga yang di Bank Indonesia dan Genbi Bengkulu atau Genbi wilayah masing-masing. Itu syarat lengkapnya ya Mbak, karena nggak bisa sebutin satu ya. Oke Del,
pertanyaan terakhir nih. Oke. Satu kebiasaan finansial kecil kebiasaannya tapi dampaknya besar untuk kedepannya. Penutup nih. Oke, penutup ya. Iya. Satu hal kecil ya, kebiasaan kecil yang berimpact besar menurut Della. Kayak tadi sih ngumpulin struk belanja. Itu sebenarnya menurut orang sepele ya. Sepele banget. Biasanya teman-teman pasti langsung buang gitu kan ya. Kayak apa sih, sampah gitu kan. Iya. Sedangkan kalau Della kumpulin di dompet tuh sampai tebel gitu kan Oh ya. gitu. Per bulan gitu ya? Ya, Per bulan. Nanti setiap dihitung. belanja, yang itunya mungkin di akhir pekan gitu. Oh, akhir pekan, Atau bukan bahkan bulan. kalau misalnya adalah hari itu juga lagi gabut gitu kan ya, lagi ada kosong malamnya dia catat langsung gitu. Struknya biar nggak lupa kan. Nanti kita nggak tahu. Tapi sebenarnya di struk itu kan ada tanggal gitu. Nah itulah jadi pentingnya ngumpulin struk itu, kita tahu tanggal kapan kita beli gitu kan ya. Terus belanjaan ada berapa aja, terus uang kita kemana aja. Terus sebenarnya sepele banget ya teman-teman. Tapi impactnya menurut Della gede dari untuk pencatatan keuangan kan gitu. Oke, Udah Della tim nyatet keuangannya di buku atau di semacam Word atau spreadsheet. Kalau Della masih buku sih, belum beralih ke digital ya. Iya, sebenarnya. sama Tapi lagi. untuk teman, karena satu menurut Della masih sebenarnya simpel ya. Cuman kadang Iya. satu males gitu kan. Dua lebih kalau di buku itu tuh ada fisiknya gitu menurut Della. Kadang kalau misalnya digital bisa jadi terhapus, bisa jadi gitu ya, entah itu HP kita apa gitu kan, terus hilang gitu catatannya. Kalau buku itu ada fisiknya dan bisa kita pegang terus misalkan kemana-mana Iya atau sih. disimpan di mana gitu. Tergantung nyaman masing-masing sih. nyaman masing-masing. Kebetulan aku juga lebih suka yang nulis. Walaupun Iya. kelihatan temanku bilang, udahlah langsung catat di spreadsheet aja gampang gitu kan daripada nulis. Tapi aku lebih suka nulis sih. Sama. Kayak berasa aja. Bener banget. Oke, itu tadi kita ngobrol seputar keuangan anak muda bareng Della dari Genbi Uinvast. Terima kasih Della sudah datang ke podcast kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Della, aku dan teman-teman semua. Aduh, agak ngap. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman yang nonton. Dan teman-teman boleh komen di kolom komen siapa yang bisa kita undang ke Poddar lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.